Salam saudara-saudara yang telah menerima karunia kehidupan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami sudah melewati hari ini dengan baik dan menyelesaikan segala pekerjaan kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kembali kami datang kepadamu untuk bersatu bersekutu denganmu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan renungan ini, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan renungan ini, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, memahami kehendak Allah bukan hanya persoalan apakah seseorang telah tahu dan belajar banyak tentang firman Tuhan, melainkan memahami kehendak Allah juga memiliki pengalaman rohani yang khusus bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan rohani yang muncul melalui pengalaman khusus dengan Allah akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 1-6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nikodemus adalah seorang yang sangat taat kepada hukum Taurat, dan dia adalah salah seorang pemimpin orang Yahudi saat itu, tetapi dia gagal untuk memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini ditanggapi secara hurufiah oleh Nikodemus, sehingga bertanyalah ia, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Ketidaksesuaian tanggapan Nikodemus terhadap pernyataan Tuhan Yesus berangkat dari ketidakmengertian Nikodemus tentang sisi pekerjaan Allah secara rohani yang dapat memberikan perubahan yang mendasar terhadap manusia. Tentunya hal ini dapat terjadi karena sebagai orang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat dan dengan ketat memelihara tradisi keyahudiannya, telah membawa Nikodemus kepada penghayatan agama secara lahiriah saja. Gejala yang dialami oleh Nikodemus merupakan suatu hal yang juga bisa terjadi kepada banyak orang Kristen saat ini. Ada orang Kristen yang secara lahiriah nampaknya sangat aktif dalam melakukan berbagai kegiatan rohani seperti ke gereja, membaca Alkitab, dan berdoa. Namun semuanya itu dijalankan secara luar saja, sehingga tidak terjadi perubahan rohani yang mendasar. Orang-orang Kristen seperti ini harus mengalami kelahiran kembali. Hanya Roh Allah saja yang dapat mengadakan perubahan pada manusia rohani kita, dan kemudian kuasa Roh Allah itu akan mengadakan pembaharuan mulai dari dalam diri orang itu
dan kemudian perubahan itu akan nampak dalam perkataan dan sikap hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus membuka hati kita dan izinkan Roh Allah bekerja membaharui hidup kita. Jadi saudaraku, yang pertama, mengapa Nikodemus tidak memahami arti lahir kembali? Karena Nikodemus hanya mempelajari dan mentaati hukum Taurat, tetapi tidak memiliki pengalaman rohani yang khusus bersama dengan Allah. Pengalaman rohani yang khusus bersama dengan Allah akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali? Kelahiran kembali adalah perubahan pada manusia rohani kita dengan memulai hidup secara baru, dan tentunya perubahan rohani ini merupakan karya Roh Kudus. Hanya Roh Allah saja yang dapat mengadakan perubahan pada manusia rohani kita. Kemudian perubahan itu akan nampak dalam perkataan dan sikap hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya kepada saudara. Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita boleh mengerti arti lahir kembali. Bukalah hatimu dan izinkan Roh Allah bekerja membaharui hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, kami mengucap syukur telah belajar dari firman-Mu malam ini mengenai arti lahir kembali. Engkau Allah yang begitu murah hati dan memberikan begitu banyak kasih karunia bagi kami. Apa yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Ajarilah kami selalu rendah hati, membuka hati kami, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja membaharui hidup kami. Ajarilah kami untuk mengerti kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam ketika kami tidur, dan berkatilah kami dengan kesehatan bagi tubuh kami. Dan ketika kami bangun besok pagi, berikanlah kami kekuatan dan urapan yang baru untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, malam ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon berkat-berkat-Mu tercurah melimpah bagi bangsa kami. Kami memohon keamanan bagi negeri kami. Kami memohon campur tangan-Mu dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil para pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.